Saya rekam aja deh, nanti saya bagiin rekamannya. Takdir mubrom, hak prerogatif Allah. Nggak boleh ikut campur, nggak ada ikut campur tangan makhluk. Jibril sekalipun nggak bisa ikut campur tangan dalam takdir mubrom. Ntar saya videokan, saya kasih YouTube, saya kasih ibu-ibu. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir yang berketergantungan. Takdir yang berkaitan. Jadi di dalam takdir mu'allaq, manusia bisa ikut campur. Ikut campur di dalamnya. Itu takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq adalah manusia atau makhluk siapapun orangnya bisa campur tangan dalam urusan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu contohnya adalah tadi mati, meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu terkena takdir mubrom. Ibu ya, takdir mubrom. Dalilnya adalah firman Allah, kullu ummatin ajalun fa ija jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Kullu ummatin ajalun, tiap-tiap manusia, tiap-tiap umat pasti ada ajal. Fa ija jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal-ajal mereka, telah datang waktunya mereka, waktu kematian ya. Telah datang waktu kematian mereka, la yastakhiruna sya'atan. Enggak bisa diengke-engke. Engkelah ya Allah. Nanti dulu ya Allah, jangan dimatikan dulu, enggak bisa. Istri saya masih cantik, anak saya masih gagah, rumah saya masih gedong, mobil saya lagi banyak-banyaknya. Entar dulu wahai malaikat, jangan dimatikan dulu. Oh, enggak bisa. Fa ija jaa ajaluhum la yastakhiruna. Apabila datang ajal kepada mereka, maka mereka tidak bisa menunda-nunda. Diengke-engke, ditunda-tunda meskipun cuma 2 menit, oh nggak bisa. Wala yastaqdimuna, dan juga tidak minta didahulukan. Ini banyak nih Bu ya, orang-orang tua kita yang udah sepuh, sakitnya luar biasa, sakitnya parah. Di tempat tidur aja dia tidur tuh berbaring. Mohon maaf, di situ, pipis di situ, ngompol, mandiin juga di situ, makan juga di situ di tempat tidur. Udah sakitnya luar biasa, mata tinggal kedap-kedip, badan nggak bisa bergerak. Tapi nggak mati-mati. Banyak nggak kira-kira begitu? Banyak Bu yang begitu kejadian. Si bapak tadi, si sepuh yang udah sepuh tadi, yang sudah sakit parah di tempat tidur, mohon pada Allah, ya Allah matikanlah aku segera. Aku kasihan ya Allah kepada anak-anakku yang telah merawat aku sekian lama. Aku kasihan ya Allah kepada cucu-cucuku yang sekian lama ngerawat aku, bolak-balik rumah sakit. Itu minta orang yang dalam keadaan sekarat minta dimatikan segera. Nggak bisa Bu. Malah kadang-kadang cucunya mati duluan. Ada nggak yang begitu? Banyak. Cucunya mati duluan. Banyak. Sedangkan kakeknya yang udah sakit parah nggak mati-mati. Itu karena ajalnya belum sampai. Anak muda gagah, ya, ganteng, gagah, sehat. Lewat tadi, Pak Ustadz, ya mau kemana? Mau kerja Pak Ustadz. Oh iya, baik-baik ya di jalan. 10 menit kemudian terdengar si fulan yang tadi kita tegur, anak muda tadi mati. Banyak kagak? Banyak. Mati mendadak. Nah inilah takdir mubrom. Ini takdir mubrom. Dokter nggak bisa campur tangan di dalam takdir ini. Dukun nggak bisa. Orang pintar nggak bisa. Jibril aja nggak bisa. Malaikat mau cabut nyawanya si Rusli, cabut harita kenek, langsung dicabut. Nggak bisa ada urusan dengan orang lain. Saudara kita Heru Prabowo sudah terkena takdir mubrom.
di rumah sakit berharap ya Allah saudara-saudaranya berharap segera sembuh, istrinya segera sembuh. Ternyata takdirnya di rumah sakit Polri, nggak bisa. Itu takdirmu mubrom. Apalagi takdir mubrom. Contohnya adalah hidayah. Laisa alaikum hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Ya. Laisa alaikum hudahum, tidaklah kewajiban atas kalian memberikan hidayah kepada mereka. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka. Corong, Bu, corong. Saya dengan almarhum Ustaz Syarodi selalu bicara tentang kristologi. Berharap minimal orang-orang kafir Kristen itu berpikir bahwasanya Islam lah yang benar. Tapi emang gak dikasih hidayah, mau diapain lagi? Ya Bu ya, nggak dikasih hidayah. Irene Handono tadinya biarawati, kalau kita bilang pendeta perempuan. Irene Handono masuk Islam. LS Moko Ginta masuk Islam, Nababat masuk Islam, para pendeta masuk Islam. Tiba-tiba datang ke rumah saya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Rona ya? Iya Pak Ustadz. Bukan di RT 1 di dekat Limin. Iya. Kenapa Rona? Pengen masuk Islam. Siapa yang ngasih tahu si Rona bisa masuk Islam dan ngerti tentang Islam? Tetapi dia masuk Islam dengan sendirinya. Coba bayangin. Yang kita harap yang masuk Islam sebetulnya adalah bukan dia, katakan pendeta tuh yang bisa masuk Islam. Dengan corong yang kita keluarkan tentang kristologi, kita berharap orang-orang terkemuka dari umat Kristen bisa masuk Islam, minimal argumentasi. Tapi yang ternyata yang masuk si Rona. Bayangin coba. Lah, ini bocah bisa masuk Rona ini. Yang dekat rumah Limin. Ini anak ngapain? Kenapa Rona? Gak biasanya kamu datang ke rumah Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, mohon maaf pengen masuk Islam. Masuk Islam. Siapa yang suruh? Gak ada Pak Ustadz, gak ada yang benar kamu. Jangan sampai nanti Pak Ustadz mengislamkan kamu, ada masalah dengan keluarga kamu. Enggak Pak Ustadz. Demi Allah, masuk Islam kemarin. Ibu Haji, alhamdulillah. Kanjeng, ya punya anak satu. Kanjeng Nabi Muhammad nangis-nangis nih Bu Haji. Nangis-nangis nih Bu Haji ketika Abu Talib pamannya yang sangat dia cintain, yang selalu menjaga Nabi Muhammad dari kafir Quraisy, ya, dari menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad dijaga oleh Abu Talib. Bapaknya Ali bin Abu Talib, itu bapaknya tuh Abu Talib. Nangis-nangis, wahai pamanku, ya Ammi, wahai pamanku, ucapkanlah sekali aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak diucapin, mingkem baik itu mulut. Abu Talib, Bu, 10 tahun Kanjeng Nabi tinggal di rumah Abu Talib. Tinggal di rumah Abu Talib. Orang-orang Quraisy jahiliyah ingin membunuh Kanjeng Nabi, tapi dihalang-halangi oleh Abu Talib. Ingin menyakiti Kanjeng Nabi, dihalangi oleh Abu Talib. Saking sayang dan cintanya Abu Talib kepada Kanjeng Nabi. Nabi nangis-nangis, minta Abu Talib masuk Islam. Doanya Nabi kan selalu diijabah. Emangnya doanya kita? Doanya Nabi itu selalu diijabah. Tapi enggak. Hai Muhammad, bukan kewajiban kamu, kata Allah, memberikan hidayah kepada paman kamu. Hakku, kata Allah. Akulah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang orangku kendaki. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang orang dikehendaki oleh Allah. Berarti Rona itu termasuk yang dikehendaki oleh Allah. Kemarin Bu Haji 2 minggu yang lalu ke rumah. Kenapa kamu kok bisa pengen masuk Islam? Sebetulnya saya dari sejak SD Pak Ustadz pengen masuk Islam. Tuh baru ayo nak, geus boga udah punya anak baru mau masuk Islam. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ya mungkin dia kan masih kecil, 12 tahun SD, mungkin dia takut kelihatan orang tuanya.
Ya sudah sekarang masuk Islam. Siapa yang nyangka? Ya, siapa yang nyangka? Nah inilah salah satu takdir mubrom. Takdir mubrom. Di mana takdir ini adalah haknya Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja. Kemudian adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang berkaitan, yang bergantung. Jadi si makhluk ini kayak kita ini Allah, kita ini manusia, bisa ikut campur tangan di dalam takdir mu'allaq. Apa dalilnya Ustadz? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah satu kaum, tidak akan pernah merubah seseorang sampai kaum itu atau orang itu merubah dengan dirinya sendiri. Kayak tadi saya bilang ada contoh anak yang kagak naik kelas, itu takdir mu'allaq. Emang dasar anaknya kagak mau belajar. Coba kalau dia mau belajar, itu anak kira-kira naik kelas kagak? Nah, ya. Asbab itu anak kagak mau belajar, jadinya dia nggak naik kelas. Takdirnya takdir mu'allaq. Coba dia belajar yang giat, naik ke kelas. Begitu. Sakit juga begitu. Sehat, pengen sehat, ya olahraga, jaga kesehatan, minum suplemen dan lain sebagainya. Nah itu namanya takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq ini adalah takdir yang memang ada ikut campur tangan kita di dalamnya. Pengen benghar, pengen kaya, ya nyaji. Pengen kaya, ya kerja, kerja usaha cari nafkah. Baru lah kalau nempuyak di imah. Kalau duduk aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, kerja kagak, usaha kagak, pengen jadi orang kaya, ya orang bisa. Nggak bakalan bisa. Kalau pengen jadi orang kaya kerja, kalau pengen naik kelas belajar, kalau pengen sehat ya olahraga, jaga kesehatan. Nah itu adalah contoh-contoh takdir mu'allaq. Ibu-ibu yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita ini menyikapi takdir itu macam-macam Bu Haji, macam-macam. Orang itu menyikapi satu takdir, baik itu takdir yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, itu macam-macam. Macam-macam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Untuk selalu bersyukur. Rasa syukur itu adalah merupakan perwujudan interpretasi atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kan gitu ya. Misalnya anak kita yang perempuan atau kita dapatkan anak atau dapat cucu. Itu kan kenikmatan yang luar biasa. Berarti jejak nasab kita terus bersambung. Bersyukur. Yang tadinya nganggur, kagak kerja, akhirnya dia kerja, itu bersyukur. Apa yang pertama kali diajarkan oleh Kanjeng Nabi ketika kita mendapatkan nikmat? Alhamdulillah. Ini pernah saya bahas nih dalam mukadimah pembukaan alhamdulillah Ibu Haji ya. Pernah ya saya bahas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah perwujudan syukur. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat kegirangan banget tapi nggak ngucapin alhamdulillah. Pertama kali kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, yang Allah cucurkan kepada kita, apa saja nikmatnya? Nikmat punya cucu, nikmat punya menantu, nikmat naik pangkat, nikmat dapat usaha, dan lain sebagainya. Ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan alhamdulillah sekali lagi sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan adalah perwujudan rasa syukur. Dan Allah di dalam Al-Qur'annya pernah berjanji, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmatku. Bersyukur kita mendapatkan rezeki, akan ditambahkan rezeki kita. Kan gitu ya. Bersyukur suami kita naik jabatan, naik pangkat, akan ditambahkan naik pangkat dan naik
jabatan. Bersyukur. Intinya bersyukur. Itulah yang pertama kali harus diucapkan ketika kita mendapatkan takdir yang membahagiakan. Nah ini kadang-kadang yang rada repot nih. Yang kadang-kadang umat Islam suka salah kaprah. Interpretasi kita terhadap takdir membuktikan keimanan kita. Membuktikan kualitas iman kita. Interpretasi kita terhadap takdir itu adalah investasi kita, perwujudan kualitas daripada keimanan kita. Semakin orang kualitas keimanannya baik, maka semakin baik pula dia menjikapi satu takdir. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was sawarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, diajarkan oleh Allah melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nabluwannakum, dan sungguh kata Allah, aku akan uji kalian. Enggak ada manusia yang enggak diuji. Enggak ada manusia yang tidak diuji. Hari ini Mbak Sumarni diuji oleh Allah dengan kehilangan jiwa, yaitu suaminya meninggalkan dunia. Besok kita diuji lagi, besok lagi diuji lagi. Apapun bentuknya itu adalah ujian. Selalu kita diuji. Enggak ada manusia seorang pun yang lolos dari ujian Allah. Karena Allah telah bersumpah dengan lam qasam. Sungguh aku bersumpah, kata Allah, aku akan uji kalian. Jangankan kita, Kanjeng Nabi aja diuji. Emang enak jadi anak yatim piatu? Enak nggak Bu jadi anak yatim piatu? Nggak enak. Kanjeng Nabi masih kandungan di maknya 2 bulan, Abdullah bapaknya meninggalkan dunia. Jerat, alhamdulillah Muhammad lahir, gembira banget maknya, Siti Aminah. Akhirnya 2 tahun Siti Aminah meninggalkan dunia, jadilah beliau anak yatim piatu. Emang enak jadi anak yatim piatu? Oh nggak enak Bu. Paling sedih yatim piatu, kan gitu ya adanya ya. Tiada punya ayah dan ibu, paling sedih yatim piatu. Tiada punya ayah dan ibu. Sedih Bu. Kalau kita, anak kita yang masih kecil, ada buat pegangan kalau kita tuntun. Sama bapaknya dipegang tangan kita. Tuh anak baru 5 tahun, ya kan? Bapaknya kemana dia ikut, maknya kemana dia ikut, dipegangnya. Lah kalau anak yatim 5 tahun mau megang sama siapa? Tetangga. Kalau tetangganya baik, kalau kagak sedih Bu. Nabi Muhammad tuh diuji. Terus diuji. Kita juga begitu. Pasti kita ini akan mendapatkan ujian apapun bentuknya. Apapun bentuknya kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'im, dan sungguh aku akan uji kalian. Kami akan uji kalian bisyai'im dengan sesuatu. Minal khauf, dengan rasa takut. Banyak tuh ujian rasa takut. Takut rumahnya kemalingan. Bu Haji ya. Takut mobilnya hilang. Sama Bu, kita parkir tuh di depan. Di Jakawi, takut banget. Sampai saya pakai kunci ganda. Tuh mobil pakai kunci ganda. Padahal mobil saya mobil butut. Di antara teman-teman tuh mobil yang paling jelek mobil saya. Tapi kita diuji dengan rasa takut. Ya Allah, jangan-jangan mobil gue hilang. Gitu ya. Yang punya suami takut suaminya kawin lagi. Ya Pok ya. Pasti diuji. Ada rasa takut yang akan terus menjerat diri kita, yang terus menjerat hati kita. Bisa minal khauf wal ju', dan Allah akan uji kalian dengan rasa lapar. Alhamdulillah kita mah nggak pernah kelaparan. Coba lihat di Ethiopia. Coba lihat tuh di Afrika. Berapa banyak orang lapar, kelaparan beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube tuh badannya udah kayak kerempeng, anak kecil kayak anak monyet.
kurus, badan hitam lagi. Ini kan orang Afrika kagak ada yang putih. Gitu Bu. Diuji dari rasa lapar. Ya. Untung nih udah kelar nih COVID-19. Sebab kalau nggak kelar-kelar, lah kita dapat sembako mulu. Mending sembakonya cukup, kalau kagak. Iya 25 sekarung kecil. Berapa itu? 10 liter sebulan. Lah anaknya aja udah 18. Kagak cukup. Ada rasa takut daripada kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan diuji dengan kekurangan harta benda. Hidup susah. Hidup melaratnya pakai bantet lagi. Artinya melarat banget gitu. Ya mohon maaf nih ya, bercanda ya. Diuji tuh kita dengan kemiskinan, dengan kemelaratan. Wassamarat, dan diuji dengan buah-buahan, dengan rezeki. Ya Allah, kesian banget anak gue udah sarjana nggak kerja. Yang lain temennya udah pada kerja. Kan ngenes gitu. Anak udah sarjana nggak kerja. Ya Allah, susah nyari kesono kerja, kemari susah. Itu diuji dengan rezeki kita. Pasti diuji, nggak ada yang diuji. Pasti diuji. Hidup kita ini aja ujian kok. Ya. Hidup kita ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyunu ahsanu amala. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar kami menguji kalian, siapakah di antara kalian yang baik amalnya. Ujian. Terus Allah di dalam ayat tersebut Allah kasih kabar yang sangat mengenakkan. Wa bassiris sabirin. Nabi, Kanjeng Nabi, Rasul, sampaikan tuh kabar gembira kepada umat kamu. Sampaikan kabar gembira kepada para manusia. Kepada siapa ya Allah? Yaitu kepada orang-orang yang sabar. Jadi satu, sikap kita menghadapi ujian harus sabar. Harus sabar. Kadang-kadang kita kan suka nggak sabar. Kita nggak sabar. Kadang-kadang nyalain Allah. Kacau. Padahal nikmat Allah itu luar biasa banyaknya. Tapi gara-gara satu diuji, kadang-kadang kita suka songong sama Allah. Songong kita kadang-kadang sama Allah. Jadi sekali lagi, yang pertama sikap kita menghadapi ujian harus sabar. Apapun ujian tersebut harus sabar. Nggak ada cerita, harus sabar. Jadi kalau ada orang yang suka marah-marah, kita juga introspeksi diri ya. Ya kan Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia kan begitu. Ada lagunya ya? Ada Bu ya? Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia, kadang-kadang suka marah-marah. Kita muhasabah pada diri kita. Kalau kita ternyata ada ujian kemudian kita tidak sabar, nah berarti kualitas iman kita kurang baik. Kurang baik. Kita ibu belajar, saya juga mesti belajar juga gitu loh. Jadi ini saling mengingatkan. Siapakah orang yang sabar? Fa idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Aku kasih nikmat kepada orang-orang yang sabar. Apabila dia telah lolos dari ujian aku, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka. Siapa ya Allah orang yang sabar? Fa idza asabathum musibah, apabila dia tertimpa dengan satu musibah. Apabila dia tertimpa dengan satu bala, apabila dia tertimpa dengan satu ujian, qalu, yang pertama kali diucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, Bu. Ya Mbak ya. Kita ini milik Allah. Wa ilaihi rajiun, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kan gitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Nah,
Jangankan kita, Bu. Langit aja nih, langit. Lillahi ma fis samawati. Milik Allah lah apa-apa yang berada di langit. Wal ard, dan apa-apa yang ada di dalam bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Termasuk bintang, rembulan, matahari, planet-planet, galaksi. Itu semua milik Allah. Itu semua milik Allah. Lahu kullu qanitun, semuanya itu berbakti kepada Allah. Kita ini milik Allah. Kalau yang namanya milik kan kapan aja pemilik ambil. Kita minjemin katakan barang kepada Poyana. Ustadz pinjem barang dong. Pinjam apaan? Kukusan. Lah, tahun jebot masih tahun Ginaru pakai kukusan, masih pakai kukusan. Orang mau udah pakai apa? Magicom, Magic Gear. Ini pakai kukusan Bu Haji. Buat apaan Poyana? Biasa buat ngukus lontong. Minjem kukusan. Saya kasih. Artinya bahwa kukusan itu milik kita. Kalau saya ambil kapan aja boleh kagak? Boleh. Begitu juga kita. Kita ini milik Allah. Cuma mak bapak kita hanya sebagai perantara, asbab musabab, lahirlah kita. Hakikatnya Allah yang ciptakan. Hakikatnya punya Allah. Kapan saja Allah mau ambil kita, itu terserah Allah. Kapan aja Allah mau ambil kita, ini terserah Allah. Mau ambil sekarang ya hayu, nggak bisa ditahan. Mau diambil besok ya nggak apa-apa, nggak bisa ditahan. Mau diapain lagi? Senejan meskipun mak kita mewek-mewek, nangis-nangis, kita meninggal, tapi Allah punya urusan, mau diapain? Biar kata keluar air mata darah. Kalau emang itu anak diambil, biar kata keluar air mata darah si istri. Kalau waktunya Bapak Heru diambil, udah nggak bisa, udah cerita. Karena memang semuanya milik Allah. Wa ilaihi rajiun, dan kepada Allah kita akan kembali. Bu, kita ini kembalinya nggak ke siapa-siapa. Ini shelter, kalau kita bilang ini shelter, stand plus kalau orang dulu. Tempat berteduh sementara, ya, untuk menuju pada tujuan kita. Alam barzah aja kita belum selesai urusannya. Nanti entah berapa puluh tahun lagi, ratus tahun lagi, ribuan tahun lagi, baru kita sampai tujuan yang namanya alam akhir. Ini Bapak Heru nih Bu, Bapak Heru urusannya belum selesai. Bapak Heru meninggal, urusannya belum selesai. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakanlah urusan kalian. Pahala kalian akan disempurnakan, ganjaran kalian akan disempurnakan, dikasih semuanya tanpa dikentit. Dikentit bahasa Betawi, tanpa dikentit ya. Kentit itu apa ya? Dicurangin. Tanpa dikurangin, tanpa dicurangin, akan dikasih semuanya tuh pahala nanti hari kiamat. Hari kiamat. Kira-kira Bapak Heru itu masuk udah hari kiamat belum? Belum. Kita ini belum hari kiamat. 10 tahun, bahkan saya ini 56 tahun. 10 tahun lagi belum tentu hari kiamat. Artinya masih ada waktu kita memperbaiki orang tua kita. Tadi makanya kita ngajak doa, sebutin Bu orang-orang dicintain. Disebutkan satu, almarhumah si anu, almarhumah si anu, almarhum si anu. Kan sebutin kan dalam hati ya. Kita doa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afim wa'fuanhum. Ya Allah, ampunilah orang-orang tua saya yang tadi disebutin, sayangilah mereka. Karena apa? Urusannya memang belum selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa begitu tadi, orang tua kita diampunin. Amin. Orang tua kita dikasih rahmat. Amin. Bisa jadi yang awalnya orang tua kita karena begajulan, ada dosa yang susah banget dihapus, yang dia belum sempat bertobat, masuk kubur, dosanya belum dihapus. Asbab kita berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afim wa'fuanhum, Allah hapus tuh dosa. Allah hapus tuh dosa. Karena apa? Penghapusan dosa, ganjaran nanti, baik dia berupa pahala ataupun azab, kayak nanti di hari kiamat baru selesai urusannya. Betul nggak Bu? Betul kan? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh ya akan disempurnakan ganjaran kalian, pahala kalian akan disempurnakan, azab kalian akan disempurnakan nanti hari kiamat. Kasihan Bu, Pak,
Pak, nggak ada bapak ini. Kasihan bu, orang tua kita ya nungguin doanya kita, tapi kita nggak doain. Yang lain nih ibaratnya nih, yang lain katakan kan kalau orang di dalam kubur udah nggak bisa kemana-mana, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ibarat di dalam penjara, kan gitu ya. Orang tua kita di dalam penjara yaitu alam kubur. Penjara banyak isinya sel-sel. Datang seorang anak dikasih oleh-oleh dari anak, nih Pak, nih Bu, gitu ya. Sel yang satu. Datang lagi seseorang masuk ke sel 2 bawa doa segala macam. Jadi hadiahnya itu doa kalau orang kubur, dalam kubur. Kasih. Semua orang dikasih. Giliran emak kita, bapak kita nungguin aja, kok gue kagak dikasih-kasih. Sedih kagak? Sedih bu. Yang lain pada dikasih, dikirimin doa, giliran gue kagak dikasih. Si bapak udah nungguin aja kagak dapat mana kiriman dari si Rusli. Kok gue nggak didoain ya? Mana kiriman dari si Yana? Kok gue nggak didoain ya? Kira-kira yang lain dapat doa hadiah, emak kita nggak dapat hadiah dan doa, kira-kira sedih nggak po ya nama kita? Sedih nggak? Sedih. Sedih. Bapak-bapak, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu sekalian, jadi sekali lagi dalam rangka menghadapi sikap takdir yang tidak menyenangkan, katakan kematian contohnya, ya kita kudu sabar. Kita kudu sabar. Anak kita dalam rangka mendidik kita kudu sabar. Oh, didik anak tuh susah ya bu ya. Didik anak susah. Jam 10 saya nih anak saya belum pulang. Oh saya ke anak perempuan aja dicariin. Lah iya dong. Kalau kenapa anak gue ya gue yang rugi. Misalnya dia terjadi hal salah gaul narkoba, siapa yang rugi kira-kira? Kita. Ya. Makanya sabar. Didik anak segala macam sabar. Saya ini paling streng bu. Paling streng Bu Haji kalau didik anak. Di mana lu belum pulang? Lu kemana belum pulang? Kok Ginari belum pulang? Jam berapa nih udah belum pulang? Cukup pulang deh. Ya, kembali kepada pokok permasalahan bahwa kita kudu sabar dan ucapkanlah yang keluar dari mulut kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kanjeng Nabi pernah ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, ini kan cuma colen yang jatuh. Cuma pelita api ya colen ya kalau kita bilang damar, kok kenapa innalillahi? Ini ajaran Rasulullah. Sekecil apapun musibah, ujian dan bala yang kita dapatkan, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu ya, masih ada waktu? Kalau enggak kita tutup ya. Dari jam berapa? Soalnya ini udah jam 3 ya. Sebetulnya ini pengen masuk yang ke itu tuh yang kemarin tuh, yang mukadimah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sawa sifat. Jadi ini belum sempat lagi dibahas. Kemarin kita ngaji kebetulan Idul Kurban ya. Kita bahas sedikit Idul Kurban. Sekarang kita ngaji kemudian ada jemaah kita yang terkena musibah kita bahas. Jadi insyaallah nanti kita ketemu lagi, kita masuk lagi nih ke dalam bahasan kitab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.